Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Ya, baik kita mulai dengan satu pertanyaan yang mudah ya. Satu pertanyaan yang mudah. Kalau kalian tadi baca materi di encyclopedia.com, saya kira kalian akan tahu jawabannya ya. Ini bagi mahasiswa yang menjawab dengan benar akan dapat skor tambahan ya. Tapi jangan lupa menyebutkan dulu namanya ya. Jadi jangan langsung jawabannya, tetapi sebutkan dulu namanya ya. Oke, pertanyaannya begini. Nah, tadi saya sudah mengarahkan di grup WhatsApp ya, kalian membaca satu materi mengenai variabel acak ya. Yang materinya sudah saya upload di Visual Learning sebelum UTS. Dan itu merupakan satu halaman dari encyclopedia.com ya. Nah, pertanyaan saya adalah apa judul artikel mengenai variabel acak tersebut di encyclopedia.com? Apa judulnya? Daru, Pak. Daru, ya silakan. Terjebak dalam Sama, ketidakpastian. Pak. Oke, Daru sudah duluan ya. Oke, jadi Daru dapat skor ya. Oke. Daru mendapat skor 2. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kalian baca artikel tersebut, ya, itu kalian bisa lihat bahwa di antara hal-hal yang tidak pasti, ya, di antara hal-hal yang tidak pasti, itu kita bisa menggolongkan ya ke dalam variabel acak dan golongan satunya lagi adalah yang bukan variabel acak. Ya. Jadi baik dalam variabel acak ya maupun bukan variabel acak, ya, itu sama-sama mengandung ketidakpastian, ya, sama-sama mengandung ketidakpastian. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah mengenai bagaimana ya membedakan antara mana yang variabel acak, mana yang bukan variabel acak. Ya, itu temanya ya, itu tema pertanyaan ini. Ya. Nah, lebih spesifiknya, kalian akan diberikan 4 contoh kasus ya sebentar. Saya akan berikan 4 contoh kasus. Di mana dari 4 contoh kasus itu kalian nanti harus memilih ya mana di antara 4 itu yang variabel acak, mana yang bukan variabel acak ya. Nah, saya tunjukkan dulu file apa namanya itu Microsoft Word-nya. Nah, di sini ada 4 kasus, sudah mulai bisa dibaca? Bisa, Pak. Bisa dibaca ya. Oke, nah sebelum kalian jawab, kalian harus tahu dulu ceritanya ya. Kalian harus tahu dulu ceritanya dari masing-masing kasus ini ya. Nanti kalian baru tentukan mana yang variabel acak, mana yang bukan ya. Dan tentukan mana yang variabel acak, mana yang bukan. Nah, sekarang saya ceritakan dulu masing-masing kasusnya seperti apa ya. Nah, kita bahas kasus yang pertama dulu ya. Nah, kita tahu bahwa cuaca itu kan tidak menentu ya. Ada ketidakpastian mengenai cuaca ya. Nah, cuaca di sini saya persempit artinya ke dalam hujan atau tidak hujan atau gerimis ya. Saya persempit artinya seperti itu ya. Nah, kemudian kita mengamati ya dari hari ke hari ya di satu tempat ya, anggaplah di rumah saya, misalnya di rumah saya ya, anggaplah di Kota Bandung ya. Kemudian saya amati cuaca setiap jam 6 sore ya. Jadi kita amati cuaca setiap jam 6 sore ya. Di tempat saya pada pukul 18.00 WIB ya. Nah, itu kan bisa saja hari ini hujan ya, besok ya mungkin gerimis ya, mungkin besoknya lagi tidak hujan ya. Nah, di situ ada ketidakpastian ya. Nah, walaupun jamnya sama, tempatnya sama ya, tapi tetap ada ketidakpastian mengenai cuacanya seperti apa. Itu kasus yang pertama ya. Nah, kasus yang kedua ya, mirip dengan yang kasus pertama, hanya saja yang diamati bukan hujan atau tidak hujan atau gerimis ya, tapi saya setiap jam 6 itu mengambil termometer ya, mengambil termometer dilihat suhunya berapa ya. Mungkin kadang-kadang 20 derajat Celcius, mungkin kadang-kadang 21 derajat Celcius, mungkin kadang-kadang 19 derajat Celcius ya. Nah, itu kasus yang kedua. Ya. Nah, kasus yang ketiga ya, kita mengamati banyaknya kuota internet yang dihabiskan setiap bulan ya oleh seseorang ya. Kita tahu bahwa
tiap bulannya kita menghabiskan kuota internet nggak sama ya. Mungkin bulan ini 35 gigabyte ya, mungkin bulan depan 70 gigabyte ya, dan seterusnya kita nggak tahu. Di situ ada ketidakpastian juga ya. Nah, jadi kasus 1, 2, 3 ini sama-sama ada ketidakpastian. Nah, kasus yang keempat ya. Nah, ini konteksnya adalah ini ya, pemeriksaan kesehatan ya. Nah, jadi nanti siang ya jam 2 ya. Nah, apa namanya itu akan ada antrian ya, akan ada antrian orang yang memeriksa kesehatan di satu tempat ya. Nah, itu kan ada urutannya ya, urutan nomor 1 siapa, menurut antriannya nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, dan masing-masing orang itu kan ada golongan darahnya ya. Nah, nanti urutan golongan darah yang akan masuk ke dalam antrian nanti kita kan nggak tahu ya. Sekarang kan baru jam berapa nih, baru jam 10 lebih ya. Yang jam 2 nanti kita nggak tahu urutannya nomor 1 golongan darah apa, orang kedua golongan darah apa, orang ketiga golongan darah apa, kita nggak tahu ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah di antara empat kasus ini ya, mana yang variabel acak, mana yang bukan ya, dan apa alasannya. Siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Sebutkan dulu namanya. Silakan. Izin jawab, Pak. Ya, Lailatul? Iya, Pak. Ya, coba. Kalau menurut saya yang bukan variabel acak itu kasus 1 sama kasus 4, Pak. Karena kenapa? Karena yang diamati atau eksperimennya itu tuh bukan merupakan bilangan nyata, Pak. Yang bukan bilangan nyata yang mana? Yang kasus 1 tentang status hujan dan tidak hujan, Ya. yang kasus 4 yang tentang golongan darah. Ya, betul. Itu yang Bukan variabel acak, Pak. bukan variabel acak. Betul. Ya. Nah, jadi betul yang variabel acak ya, itu kasus 2 dan kasus 3 itu yang variabel acak. Yang bukan variabel acak itu yang kasus 1 dan kasus 4 ya. Nah, bagaimana cara kita bisa membedakannya ya? Sedangkan di semua kasus itu semuanya ada unsur ketidakpastian ya. Jadi kasus 1, 2, 3, 4 semuanya itu hal-hal tidak pasti. Nah, kalau gitu bagaimana cara membedakannya ya? Cara membedakannya gimana? Variabel acak dan bukan variabel acak ya. Nah, di dalam variabel acak ya, yang menjadi hal yang diamati ya, itu merupakan bilangan nyata ya. Kita lihat untuk kasus 2 misalnya ya, suhu udara itu kan dalam derajat Celcius ya. Entah misalnya 19 derajat Celcius atau 21 derajat Celcius atau 20,5 derajat Celcius, itu adalah bilangan nyata ya. Real numbers ya. Nah, demikian juga kasus 3 ya, banyaknya kuota internet yang dihabiskan dalam setiap bulan ya. Bisa 30,8 gigabyte misalnya, atau bisa 90 gigabyte ya, atau bisa 102,68 gigabyte. Nah, itu kan semua bilangan nyata ya. Nah, sehingga untuk kasus 2, kasus 3 ya, ketidakpastian tersebut itu merupakan variabel acak ya. Nah, sedangkan untuk yang kasus 1 ya, yang diamati adalah hujan, tidak hujan atau gerimis ya. Ini hujan itu bukan bilangan nyata. Tidak hujan juga bukan bilangan nyata, gerimis juga bukan bilangan nyata. Ini golongan darah ya, golongan darah A, B, AB dan O itu bukan bilangan nyata ya. Walaupun sama-sama tidak pasti ya, baik kasus 1 maupun kasus 4 tidak pasti memang. Tapi bukan variabel acak ya, karena yang diamati bukan bilangan nyata ya. Nah, apakah ada yang tidak dipahami dari penjelasan saya tadi? Silakan bisa dipertanyakan ya, kalau ada yang belum dipahami. Ya, Relator tadi menjawab ya. Jawabannya bagus ya. Jadi saya berikan skor cukup banyak ya. Relator mendapat
Oke. Nah, saya harap kalian sekarang sudah paham mengenai bagaimana cara membedakannya, ya, antara variabel acak dan bukan. Nah, kemudian perlu ditambahkan bahwa ya yang namanya variabel acak, ya, yang namanya variabel acak itu apa namanya itu bisa dihitung, ya, rata-rata dan simpangan bakunya, ya. Dapat dihitung rata-rata, variansi dan simpangan bakunya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya apa namanya itu menghitung, ya, rata-rata, variansi dan simpangan baku dari variabel acak, ya. Saya berikan contoh seperti ini. Ya, contoh gini. Jadi misalnya yang diamati itu adalah, ya, itu adalah keuntungan yang didapatkan, ya, dari suatu usaha, keuntungan harian. Nah, misalkan keuntungan tersebut, ya, memiliki distribusi peluang sebagai berikut. Ya. Nah, di sini saya memperkenalkan istilah, ya, distribusi peluang. Ya. Di sini saya memperkenalkan istilah apa namanya itu distribusi peluang. Ya. Nah, tadi saya katakan tadi bahwa apa namanya itu di dalam variabel acak, ya, itu ada ketidakpastian. Ya. Nah, karena ada ketidakpastian tersebut, ya, berarti ini ada hubungannya dengan besarnya peluang. Ya. Ada hubungannya dengan besarnya peluang di suatu kejadian. Ya. Nah, sekarang dari contoh ini, saya harap kalian bisa menangkap maknanya distribusi peluang tersebut. Ya. Jadi misalnya kita mengamati keuntungan harian yang didapatkan dari satuan usaha, dari suatu usaha. Ini kira-kira satuannya apa nih? Kira-kira satuannya apa? Keuntungan harian yang dapat, ya? Rupiah. Rupiah, betul ya. Baru dapat skor lagi. Ya. Oke. Baru mendapat skor 2. Lihat lagi. Ya. Nah, misalnya begini nih contohnya. Ya. Distribusi peluangnya misalnya begini. Ya. Nah, ini perlu diingatkan juga bahwa variabel acak itu biasa dilambangkan dengan huruf kapital, ya, huruf kapital bercetak tebal. Ya, misalnya ini nama variabel acaknya X, ya. Nah, di sini X itu adalah keuntungan harian yang didapatkan dari suatu usaha, ya. Nah, misalnya, ya, ini hanya misal, ya, suatu usaha itu dalam harinya bisa misalnya apa namanya itu mendapatkan keuntungan misalnya Rp50.000 misalnya. Nah, tapi bisa juga misalnya Rp20.000. Nah, bisa juga misalnya untungnya Rp10.000. Tapi bisa juga misalnya rugi, ya. Rugi rugi 5.000 misalnya, ya. Nah, ini saya pasang tanda negatif, ya. Nah, artinya rugi. Negatif 5.000 jadi. Nah, kemudian di sini saya tambahkan, ini diketahui juga, ya, diketahui juga peluangnya nilai X bernilai X, ya. Atau ini dilambangkan dengan huruf P kecil saja misalnya, ya. Nah, jadi peluangnya dia mendapatkan untung 50.000, misalnya peluangnya adalah 0,4 misalnya, ya.
Kemudian peluangnya untung 20.000 misalnya 0,3 ya. Kemudian peluangnya untung 10.000 ya 0,2. Nah, kemudian peluangnya rugi 5.000 misalnya 0,1. Nah, ini diketahui. Ini diketahui. Jadi kan usaha ini kan nggak menentu ya. Usaha ini nggak menentu. Bisa untung 50.000, bisa untung 20.000, ya, bisa rugi 5.000 ya. Nah, itu semuanya mungkin terjadi ya, mungkin terjadi. Nah, besarnya peluangnya itu ya ditampilkan di dalam ini, di dalam apa namanya, di dalam apa namanya itu, di dalam kolom ini ya. Kolom ini menentukan besarnya peluang ya. Dan ini jumlahnya, besarnya peluang ini jumlahnya itu 1 ya. Kalau kita jumlah ya, itu 1 ya, alias 100% ya. Nah, ya. Nah, itu jumlahnya 1 ya, alias 100%. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung rata-ratanya ya? Bagaimana cara menghitung rata-rata? Ya, jadi berapa rata-rata keuntungan harian? Berapa rata-rata keuntungan harian yang didapatkan dari usaha tersebut? Nah, itu yang jadi pertanyaan ya. Nah, untuk rata-rata kita gunakan simbol E ya. Nah, E itu singkatan dari expectation ya, harapan ya. Tapi dalam statistika itu berarti rata-rata ya. Jadi ini adalah rata-rata maksudnya ya. Rata-rata untuk ekspektasi keuntungan harian dari variabel acak X. Nah, di mana X ini apa? X ini adalah keuntungan harian tadi ya. Nah, jadi yang ditanyakan adalah EX itu berapa? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, nah ini. Nah, ini berapa? Nah, gimana cara ngerjakannya? Ya. Nah, ini supaya cepat ya, kita kerjakannya kita gunakan Excel ya, kita gunakan Excel angka ini ya. Saya gunakan Excel sebentar. Saya pindahkan dulu. Ini 50.000, kemudian 20.000, negatif 5.000. Kemudian peluangnya 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Nah, ini file Excel-nya sudah bisa dilihat atau belum? Sudah, Pak. Sudah muncul ya? Oke, ya. Sudah, Pak. Nah, langkah pertama kita kalikan dulu ya nilai peluang ini dengan X ya. Kita kalikan ya. Jadi ini 0,4 dikali 50.000 ya. Kemudian ini 0,3 dikali 20.000 ya. Demikian seterusnya. Ya. Nah, saya itu kita jumlahkan ya. Jumlahkan ini. Nah, ya. 20.000 ditambah 6.000 tambah 2.000 ya. Dikurangi 500 ya. Jadi 27.500. Nah, jadi inilah rata-ratanya nih ya, 27.500 rupiah ya.
Nah, kalau udah ketahuan seperti ini, sisa kan tinggal pindahkan ke ini ya, ke Microsoft Word ya. Kan kalau kalian ngerjakan esai kan harus dengan cara penyelesaiannya, jadi jangan hanya jawaban akhirnya, ya. Apa namanya itu, kalian uraikan cara mengerjakannya. Nah, ini pindahkan ke Word. Nah, ya. Nah, jadi kalau di ujian ya kalian apa namanya itu uraikan cara pengerjaannya ya. Jadi akan kita tuliskan X sama dengan, nah ini rumusnya ya, sigma atau gini aja ya nggak apa, sigma X dikali peluang nah itu ya. Nah, sama dengan RP 27.500. Nah, jadi gitu ya. Ya minimal rumusnya lah kalian tuliskannya seperti ini, disertakan tabel perhitungannya seperti ini ya. Ya dapat 27.500. Jadi jangan langsung jawabannya 27.500 ya, tapi harus ada uraian perhitungannya ya. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi rata-rata apa ini? Rata-rata keuntungan ini ya adalah 7.500. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari perhitungan ini? Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, bentar saya apa namanya itu menjelaskan mengenai variabel acak dan distribusi peluang ini ya dengan saya sudah usahakan dengan bahasa yang sesederhana mungkin ya, sesederhana mungkin. Jadi ini saya terangkan secara praktisnya itu seperti apa variabel acak dan distribusi peluang ya. Nah, itu penjelasan saya secara praktis ya, tapi secara teoritisnya ya, secara teorinya kalian bisa lihat materi yang saya upload di Future Learning ya, termasuk yang materi YouTube ya, yang slide-nya seperti ini nih. Sebentar nih saya tunjukkan. Ini apa namanya itu? Kalian harus tahu juga secara teorinya itu seperti apa ya. Sebentar. Ini yang saya maksud. Sebentar saya cari dulu. Nah ini. Jadi kalau kalian lihat di apa namanya itu di Future Learning ya, itu ada channel YouTube ya yang punya saya juga ya, yang menerangkan mengenai variabel acak. Nah ini slide-nya seperti ini ya. Nah ini secara teoritisnya seperti ini ya. Nah jadi penjelasan yang saya tadi sampaikan barusan ya, itu penjelasan yang apa namanya penjelasan yang lebih sederhana ya dengan bahasa yang mungkin lebih mudah dimengerti ya. Nah penjelasan yang ini nih tadi ya. Nah ini kan mengenai distribusi peluang ya. Ini teorinya seperti ini ya. Ini mengenai distribusi peluang, teorinya seperti ini. Nah di sini ada
sigma fx sama dengan 1. Ya, ada sigma fx sama dengan 1. Nah, itu perwujudannya seperti ini, perwujudannya. Nah, ini nih. Nah, jumlah ini nih. Ini kan 1 nih jumlahnya. Ya, jumlahnya 1. Nah, itu secara gampangnya begitu ya. Yang tadi secara teori yang di apa namanya itu, yang di file PDF tadi ya. Nah, itu pembahasannya secara teori itu bisa kalian pelajari di YouTube channel tadi ya. Nah, ini yang saya jelaskan secara gampangnya ya, secara gampangnya begini ya. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oh ya, ini namanya distribusi peluang, yang lupa ya. Ini tabel distribusi peluang ini ya. Tabel distribusi peluang. Ya. Kalian ingat bahwa di dalam variabel acak ya itu selalu ada ketidakpastian. Ya. Nah, wujud dari ketidakpastiannya itu yaitu dalam bentuk ini ya, kemungkinan peluang. Ya. Tuh. Nah, sekarang kita lanjutkan pertanyaan yang lain. Ya. Itu adalah tentukan pula ya ini apa namanya tuh variansi dan simpangan baku dari keuntungan harian. Ya. Nah, saya lanjutkan ke menghitung variansi dan simpangan baku ya. Nah, rumusnya dulu ya, rumusnya dulu variansi. Ya. Variansi dari variabel acak X nah, itu sama dengan jumlah ya, dari ini X min EX. Kuadrat kali dari PX ya. Kali PX. Nah, itu variansi. Ya. Nah, kalau simpan baku, variabel acak X ya. Itu lambangnya adalah sigma sama dengan akar ya. Akar kuadrat dari variansi X. Nah, itu rumusnya ya. Nah, coba kita lanjutkan ya perhitungan yang tadi ya. Kita coba cari variansi dan simpangan bakunya ya. Nah, kita pindah lagi ke Excel. Nah, Excelnya sudah muncul belum? Apakah Excelnya sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke.
ya. Nah, tadi kan ini yang 27.500 itu kan rata-rata, ya. Jangan lupa ini adalah rata-rata atau ekspektasi. Nah, kemudian sekarang kita kurangkan, ya, apa namanya itu? Kita kurangkan masing-masing nilai X dengan rata-ratanya, ya. Jadi untuk yang ini, ya, kita kurangi ini 50.000 dikurangi rata-rata. Nih, ya. Berikutnya adalah 20.000 dikurangi rata-rata. Ya. Pertama 10.000 dikurangi rata-rata. Ya. Berikutnya negatif 5.000 dikurangi rata. Ya. Nah, kemudian ini dikuadratkan, ya. Jadi ini sekarang kita kuadratkan. Jadi ini 22.500 dikuadratkan. Ya. Dan ini pun dikuadratkan sama, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita kalikan hasil kuadrat tadi, ya, dengan nilai peluangnya. Nah, ini dikali nilai peluangnya. Jadi peluang dikali ini, ya, dan juga peluang dikali ini, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian di jumlah. Jumlah ini. Nah, maka ini dapat variansi. Ya, ini variansinya. Ya, ini cukup besar nilainya. Nah, ya. Nah, jadi variansinya ada 386.450.000. Ya, itu variansinya. Nah, sebentar saya pindahkan dulu ke tersebut. Pindahkan ke sini. Nah, ya. Nah, jadi variansi sama dengan, nah, jangan lupa ditulis rumusnya, ya, variansi. Nah, ini dengan 386.250.000. Satuannya apa? Siapa yang bisa menjawab apa satuannya nih? Rupiah, Pak. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Ini X ini satuannya apa nih? Rupiah, Pak. Rupiah. Ya. Ini semuanya satunya rupiah, ya. X manapun satuannya sama, itu rupiah. Nah, kemudian kalau rata-rata satuannya apa? Yang 27.500.
Yang 27.500 satuannya apa itu? Rupiah juga, Pak. Nah, rupiah juga. Nah, terus setelah itu ini kan rupiah nih satuannya, ya. X ini satuannya rupiah, rata-rata satuannya rupiah. Nah, kalau dikurangi satuannya apa?